warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Beliau Allah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan memenuhi panggilan Allah, memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan salat Jumat Masjid Kufah Islamnya. Mudah-mudahan kita jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiuna wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kenapa kami menyampaikan satu tema, yaitu tentang zikrullah. Kita semua kaum muslimin sangat memahami bahwa di antara banyak ajaran yang begitu banyak di dalam Islam ini, ada sesuatu yang istimewa yang itu bisa menggemparkan dan menggetarkan diri kita, bahkan menggetarkan musuh-musuh al-Islam. Sebelum menggetarkan musuh, mari kita getarkan diri kita ini, nafas kita ini dengan minimal lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran banyak
memberikan pelajaran kepada kita agar kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah 152 Allah mengingatkan kepada kita, fadkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun. Jangan sampai kalian mengingkari aku. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat yang banyak. Bahkan dalam surat Al-A'raf Allah juga mengingatkan kepada kita, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal 'asar wa la takun minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu tadarruan, yang pertama dengan penuh tadarru, penuh kerendahan hati kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah, wa khifatan, dan penuh rasa takut kepada Allah, wa dunal jahri, dan tentunya dengan tidak mengeraskan minal qauli, dari ucapan kita. Mengingat Allah bisa dengan suara yang tinggi, di saat bil-ghudwi wal 'asar, di saat pagi atau petang, dan wala takum minal qauli. Ini salah satu adab kita ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tidak dengan suara yang teriak-teriak, dengan suara yang lirih pun salah satu hal yang bisa menenangkan. Ingat bahwa zikir ini akan mempengaruhi pola kita di dalam bertindak. Zikir ini akan menenangkan hati kita. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya tenang karena dia mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jadi untuk mencapai ketenangan, maka zikir ini menjadi salah satu asbab ketika kita mau bertindak. Bahkan ritme wajah kita, kalau para ahli kedokteran itu, sampai otak kita ini, wajah kita ini, itu ditentukan dengan seberapa misalnya dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah dengan berzikir. Ketika misalnya marah sekalipun, orang yang berzikir sebelumnya, dia tentu tidak akan mengeluarkan ucapan istighfarnya pun, bisa jadi dengan suara yang tenang. Salah satu contoh misalnya ketika kita ada anak kita yang agak bandel, misalnya, kita mengucapkannya dengan marah itu kepada anak, tapi dengan astagfirullah, sambil menunggu wajah kita, atau kita mengucapkan la ilaha illallah, muncul keluar dari lisan kita kata-kata yang tadinya mau marah, tapi dengan tenang
kita sikapi, misalnya sikap bandel anak kita, sikap nakal anak kita dengan doa, ya Allah berkhilah. Jadikanlah dia anak yang bertakwa. Jadikanlah anak cucu kami anak-anak yang bertakwa kepada-Mu ya. Ini sikap orang-orang yang dia ketika berzikir keluar kata-katanya, kata-kata yang manis didengar anak kita, tidak dengan nada yang marah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini akan menenangkan diri kita di dalam bertindak, di dalam bersikap. Maka Rasulullah SAW sebagai panutan kita, ketika misalnya beliau ini untuk mengingatkan kita, dan zikir-zikir yang luar biasa ketika misalnya kita ingin dinaikin derajat kita ingin dinaikin, ditambah ampunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ini contoh, sejuta kesalahan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejuta derajat akan kita dapatkan hanya dengan mengucapkan zikir ketika kita mau ke pasar. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa ketika kita mau ke pasar, yang hikmahnya, faedahnya kita bisa mendapatkan sejuta kebaikan, dihapus semua kesalahan kita, dan kita akan mendapatkan derajat yang luar biasa. Maka persoalan derajat, ada satu hadis Rasulullah SAW yang ini berkaitan dengan zikir. Ala ukhbirukum, inginkah kalian aku sampaikan, atau ala unabbiukum bi khairin, dengan satu amalan, bi khairi a'malikum wa azka, dengan satu amalan yang lebih baik bagi kalian, wa azkaha inda malikikum, dan lebih suci di sisi para malaikatmu, wa arfaha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal wari, yang lebih baik amal tersebut ya, tingkatan derajatnya lebih tinggi dan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum, dan lebih baik bagi kalian min antalqau adu, bertemu dengan musuh. Fatadribu anaqahum wa yadribu anaqahum, sampai leher kita ini misalnya ditebas oleh musuh, atau kita pun menebas leher mereka. Para sahabat pada saat itu menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu. Apa itu? Rasulullah SAW menjawab, qalu zikrullahi ta'ala. Jadi amalan yang lebih utama. Bahkan Mu'adz bin Jabal mengingatkan kepada kita, ada satu ma syai'un anja min adzabillahi min zikrillah. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali zikrullah.
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka praktek zikir ini minimal ketika kita misalnya lapar, maka perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sempit, maka Allah akan mengingat kita. Kalau kita sempit pun Allah akan mengenal kita. Sebaik-baiknya orang adalah yang dia senantiasa lisannya basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzikrillah. Kita jangan sampai lupa misalnya ketika jalan pun Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tidak so'adna kabarna wa idza nazzalna sabahna. Rasulullah SAW salah satu praktek yang mungkin kita jarang mengingatnya. Rasulullah kalau misalnya jalan nanjak naik, maka selalu bertakbir. Ketika jalannya turun, sabah, selalu bertasbih. Ini praktik yang perlu kita lakukan ketika nyetir mobil, ketika misalnya bawa motor, sepeda motor, atau ketika jalan kaki atau lari, minimal kita mengucapkan takbir dan tasbih tersebut. Mudah-mudahan ini nasihat yang singkat di hari Jumat ini akan kita amalkan bersama-sama, baik diri saya maupun antum semua hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahu wa lakum pada bayi yang ada di dalam hati. Allahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul basir. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala dalam kalimah Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis matanya yang berisi tentang zikir ini. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang mengingat Allah, walladzi la yadhkuru rabbahu, dan dia tidak mengingat Allah, masalul hayy wal mayyit, jadi seperti yang hidup dan yang mati. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ada rumah yang disebutkan di situ yudhkaru rabbahu wala yudhkaru rabbahu. Jadi al-baitil ladzi yudhkaru rabbahu, yang disebutkan di dalamnya nama Tuhannya, diingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak diingat, tidak disebut nama Tuhannya di dalam rumahnya tersebut. Masalul hayy wal mayyit, seperti yang hidup dan yang mati. Mudah-mudahan kita bisa menarik, bisa menjembatani diri kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesempatan dan setiap hal, sehingga tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah akan mengingat kita selama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Satu kaum yang di dalamnya bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas kaum tersebut yang mengingat Allah dengan yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Yang lebih baik bisa dari jumlah yang ada di masjid ini. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa dzakirinallah wa dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adallahu wa iyyakum minal muttaqin minal maqburin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi alladziina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma inna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salata.